Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ajma'ana wa adkhalana fi hadzal masjid bi katsiri nikmah wal barakah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para dewan guru ingkang kaula mulyakaken, segenap adik-adik siswa SMK 1 yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa pada malam hari ini ya kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat. Kita selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Semoga semua hidayah, nikmat, rahmat tansah diberikan kepada kita semua min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, memberi pengarahan kita dari alam kegelapan ke arah alam yang terang benderang. Semoga kita bisa mengikuti apa yang menjadi ajaran beliau, menjalankan syariat beliau, kita bisa diakui sebagai umatnya, dan nanti kita di akhirat bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, iki wis padha wareg kabeh apa durung? Sampun? Alhamdulillah ya ta. Dadi iso buka wis wareg, wis kudu disyukuri ya, termasuk nikmate Allah nggih. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dengan syukur ya, seakan-akan dunia ini adalah milik kita ya. Kalau tanpa syukur kita akan selalu merasa kurang dan kurang ya. Betul enggak? Halo ya. Jadi kalau kita ini bersyukur, seakan-akan dunia ini adalah milik kita, tapi apa yang telah kita terima dari Allah, pemberian Allah, kalau tidak kita syukuri gimana ya, seakan-akan semua selalu kurang dan kurang ya. Pada malam hari ini saya diberi judul oleh Pak Mukhlis Ridwan atau panitia, yaitu Nuzulul Quran dan keutamaan Lailatul Qadar ya. Adik-adik semua sudah tahu Quran atau belum? Sampun? Alhamdulillah. Aku sambar kula kayak kene diterang nuzul Quran dung pernah ngerti sing jenenge Al-Quran. Soalnya panggase Iqra 1 sampai 6. Jadi untuk nuzul Quran ya, Allah menurunkan Al-Quran ya, itu dibagi 2 tahap. Sebelumnya saya tanya dulu ya, ini ada yang bawa pulpen enggak? Mbak, halo adik, ada yang bawa pulpen dan mungkin kertas atau buku? Mboten?
Loh, biasanya kalau belajar di kelas gitu enggak bawa buku, enggak bawa pulpen itu, cuman HP tok no. Halo. Itu. Saya ingatkan ya mungkin itu pesan untuk yang akan datang. Kalau mendirikan ceramah atau mendirikan apapun, yaitu pengajian dan lain-lain, sebaiknya bawa pulpen dan buku. Gitu. Sebab apa? Ada makalah atau pepatah mengatakan ma kutiba qarra wa ma khufidha farra. Apa yang sampean tulis itu akan tetap ada dalam buku kalian dan sewaktu-waktu bisa Anda baca, tapi apa yang kau hafalkan cuma ingat dalam benaknya, maka nanti setelah pulang dari sini mungkin di kamar atau di kelas Anda akan sudah lupa mungkin apa yang Anda dengar. Jadi sebaiknya gitu, harus membaca pulpen atau kertas catatan untuk buku atau notes atau apapun gitu. Supaya apa yang sampean dengar gitu, itu bisa sampean buat pegangan gitu. Apa yang didengar gitu, itu bisa dibuat pegangan gitu, dipegangan untuk kelak di kemudian hari. Karena apa? Ini yang akan disampaikan mungkin oleh siapapun yang penyampai materi di sini, penyampai makalah, itu adalah semua didasarkan dari Al-Quran dan hadis atau makalah dari para ulama. Ya. Untuk nuzul Quran, Al-Quran ya, itu diturunkan pertama kali itu adalah secara global, keseluruhan, dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah gitu. Dekatnya sama dunya gitu. Langitnya dunia itu yang dekat itu Al-Quran diturunkan oleh Allah di situ gitu. Itu yang pertama kali, dan turunnya itu, halo, ini kok masih ramai, ada yang jagungan kok ngarep perlu iki. Mohon untuk didengarkan ya, ojo jagungan dewe. Aku kok ngomong kene kuno jagungan dewe, ndak enek sing ngrungokne kan ya, utawa sing jagungan ganggu temannya ingin mendengarkan, akhirnya apa ya, dilatih untuk latihan menghormati siapa saja, temannya dihormati ya, yang menyampaikan mati dihormati. Untuk itu dimohon untuk mendengarkan atau diam ya. Jangan sampai mengganggu temannya, karena mengganggu itu ya baik, mungkin kalau dikatakan digolongkan dosa juga dosa, karena yang lain bisa terganggu dengan kegiatannya. Seandainya sampean dewi diganggu, mungkin juga tidak mau. Saya teruskan. Al-Quran diturunkan pertama dari Loh Mahfud ya, menuju ke Samai Dunya, Baitul Izzah di dekatnya itu. Allah menurunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam di surat apa itu, Inna Anzalna Al-Qadar, itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya inna, sesungguhnya saya iku anzalnahu wis nurunake ingsun ing Quran fi lailatul qadari, ing dalem malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan ya. Ingat-ingat, Lailatul Qadar itu adalah adanya pada bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna setuhune ingsun, sesungguhnya saya iku anzalnahu nurunake ingsun ing Al-Qur'an fi lailatin ing dalem malam wengi mubarakatin kang den berkahi. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah malam turun Al-Quran ke langit dunia, itu adalah malam yang penuh dengan barokah. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh barokah,
dan penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, turunkan itu sekali, yaitu itu dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu sama dunya itu sekali, yaitu itulah yang pada bulan Ramadan. Ternyata adik-adik ya, dengarkan, di bulan Ramadan yang diturunkan itu buku kitab samawi, kitab dari Allah, tidak hanya kitab Al-Quran. Ternyata kitab Zabur, Injil, Taurat, Suhufu Ibrahim itu pun juga diturunkan pada bulan Ramadan juga. Sehingga di bulan Ramadan ini penuh berkah betul. Segala amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Amal sunat bagaikan kita menjalankan ibadah fardu. Kalau ibadah fardu pahalnya ditingkatkan 70 kali lipat. Pahalnya itu ya. Maka bulan Ramadan penuh dengan barokah, rahmat, mahfirah. Untuk itu, kenapa? Karena Al-Quran diturunnya di dalamnya bulan Ramadan. Untuk itu, ya, bulan Ramadan jangan sampai disia-siakan. Ya, jangan sampai dianggaplah bulan waktu, ya, sedetik pun atau berapa menit pun itu anggaplah waktu itu sangat berharga. Orang Arab mengatakan al-waktu saminun, waktu itu adalah sangat berharga. Waktu yang kita lampaui ini tidak akan kembali lagi, ya. Umur kita makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek. Mungkin yang jatahnya umurnya 50, saiki adik-adik sudah umur 17 atau 16, ya toh. Sekarang 30 piro umurku mungkin. Itu yang umurnya 50, yang 40, ayo dihitung karek selawe karek 24. Lek sing umur mek 30 kalau 16 karek piro? Lah karek 14. Karena time is napa niku? Al waktu saminun. Lek orang Inggris mereka mengatakan time is money. Ya toh. Waktu adalah uang. Kenapa begitu? Karena orang-orang Eropa itu kebiasaan selalu keduniaan. Makanya time is money, waktu adalah uang. Karena tiap detik dia mencari uang, ya, menghasilkan uang. Maka orang-orang Eropa mengatakan time is money. Kalau orang Arab mengatakan apa? Al waktu saminun, waktu adalah sangat berharga. Karena apa? Dia tidak kadang-kadang tidak mungkin uang. Yang penting dia beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perbedaan. Maka hargailah waktu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini menjadi berkah khususnya bagi umat-umat Islam, ya, dan juga umat-umat yang lain. Sebab apa? Misi Nabi adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta alam. Wong Islam utawa Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun aja, itu semua akan mendapat rahmat dengan datangnya bulan Ramadan. Percaya atau tidak? Monggo dicek, ya, dicek. Lek wayah arep bodho kabeh bodho dodol keluambi, dodol kain. Sing dodol Kristen mungkin, sing Hindu yo enek, gitu. Lah itulah berkah untuk semua. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'i Dunya dalam cuman 1 kali tok. Itu ya turunnya Al-Quran. Yang kedua, setelah itu, halo, dengarkan nggih? Setelah itu Al-Quran diturunkan secara munajjaman, setelah dicicil sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi Al-Quran itu turunnya kadang-kadang 5 ayat, 2 ayat, kadang-kadang cuman ada yang 1 ayat. Itu sampai berapa? Yang kedua itu dari Sama'ud Dunya Baitul Izzah ke Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril selama berapa? 22 tahun 2 bulan
lebih 22 hari, sekitar 23 tahun. Ada yang mengatakan itu 22 jumlahnya itu 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, diturunkan. Jadi turun nuzul Quran ya itu secara berangsur-angsur ya istilah munajjaman ya dicicil seperti sesuai dengan kebutuhan. Adik-adik pernah mendengar apa surat yang diturunkan pertama kali? Surat apa diturunkan? Halo? Surat apa? Al-Alaq. Betul, pinter-pinter kabeh. Ini tak terang ini sudah pinter-pinter apa wis saiki. Ya. Surat Alaq yang jumlahnya berapa ayat? Pertama kali cuman 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menurunkan ayat Al-Quran ya, 5 ayat yang pertama kali ini adalah sangat tepat sekali kalau kita mau mencerna, mau kita mengamati apa surat itu, memahami betul. Bagaimana tidak, dengan Iqra membaca kita akan bisa menguasai dunia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi jangan lupa ketika membaca oleh Allah diperintahkan untuk bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menjadikanmu. Jadi kalau kita membaca, biasakan untuk Anda belajar sinau dengan apa? Menyebut nama Tuhan. Nah, itu nanti apa? Untuk lebih cepat paham, lebih cepat menghafalkan ya, pelajaran. Maka ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat ya. Nabi Muhammad pertama disuruh membaca itu ana wa ma ana biqorin. Jibril wa ma ana biqorin. Jibril kula niki mboten saged maca, dituntun neh Iqra terus sampai 3 kali baru Nabi Muhammad saged maca, dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Manusia dijadikan dari segumpal darah. Kalau kita teliti, bagaimana segumpal darah kok bisa untuk menjadi manusia? Maka ini tugasnya ilmu pengetahuan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, mengerti bahwa Allah buka, Tuhanmu adalah zat yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan kolam, dengan pena. Maka saya katakan tadi, sebaiknya kalau ingin belajar Anda mendengarkan apapun untuk membawa pulpen ya. Kenapa? Itu sangat penting. Mungkin ada yang penting baru dicatat ya. Nah, jadi Anda akan bisa menghafal, akan membaca. Nah, di rumah dibaca kapanpun. Oh, aku kayak pas ketika pondok Ramadan mendapat pelajaran nuzul Quran, ayatnya ini akan tahu. Alamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajar manusia dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, ipas cakrawala dunia untuk menang, kita harus membaca. Gemar membaca, Anda akan menjadi orang sukses. Tidak gemar membaca, ya nantikanlah untuk menjadi orang-orang yang gagal. Ini dari Al-Quran ya. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu 5 ayat itu, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung demam gitu. Panas dingin badannya sehingga langsung pulang ketika menerima ini di Gua Hira. Halo? Nah, ngrungokne nggih? Alhamdulillah. Menerimanya di mana? Di Gua Hira. Langsung pulang menemui istrinya Siti Khadijah. Takut Nabi Muhammad itu setelah mendapat 5 ayat itu. Oleh 5 ayat, padahal berapa? 6.666 ayat jumlah ayatnya. Gitu. Oleh 5 ayat Nabi Muhammad ngedek lenter sakal langsung kundur nenggeknya ngono goleki nyonyane Siti Khadijah das gitu. Hei ya Khadijah dasiruni, he Khadijah
aku kemulono, aku saiki kok ndredeg. Lah piye ndak ndredeg wong malaikat Jibril medun menyampaikan iki suarane kloneng-kloneng gegeran kaya arep perang. Gitu. Subuh-subuh teko gitu. Suarane Jibril ini kloneng niku tekane sing jenenge napa? Malaikat Jibril teko ning Nabi pertama kali. Jeneng Nabi sakal niku ndredeg. Gitu. Ben ndredeg kewemulan. Wis seratangi-tangi pegah mlungker ngoten jeneng Nabi. Jadi jeneng Nabi mangga napa melungkur kemulan pun. Akhirnya Allah menurunkan 5 ayat lagi setelah ayat itu. Napa? Ayat surat napa? Halo? Surat napa? Sakwise niki? Kelingan benda. Halo. Surat Al-Muddatsir. Nggih, napa? Surat Al-Muddatsir. Ditulunnya tanggal 5 ayat. Ya dah. Unine seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, 5 ayat ini turun nih. Artinya apa? Ya Nabi Muhammad turu-turu mlungker ya toh. Niki dadakan diparani malaikat Jibril diomongni ya ayyuhal muddatsir. He wong kang turu kemulan niki sapa iki Muhammad kowe kok kemulan lho nggih niki ayat niku ya ayyuhal muddatsir he wong kang kemulan Nabi Muhammad kemulan dituruni ayat 5 ayat surat Al-Muddatsir he wong kang kemulan kum bangun lho tangi Muhammad kok mlungker iki piye to wong kowe kon dakwah diangkat dadi utusan arep kon dakwah kok dadak awakmu turu iki piye to Muhammad kum bangunlah Muhammad fa'andir ya dah, fa'andir berjuanglah, berdakwahlah di sini. Oh kok enak-enak turu, tekani ayat, paling ayat 5 ayat langsung jenter. Nah akhirnya apa? Dan niku akhirnya turu keturunan ayat ya juga he wong kang kemulan. Kum bangunlah fa'andir, wis kowe berjuang, kowe berdakwah, ya dah. Nah kon niku. Warabbaka fakhir agungkanlah Tuhanmu. Kamu jangan lenter, pokoknya agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir klambimu mban kabeh lek berdakwah klambine kudu sing resik, aja sing apek dakwah klambine apek engko sik liwat tok. Wah, iki klambine apek aku cewegeh ngambui klambine iki. Lho aja. Mulane dalam niku untuk berdakwah Nabi dianjurkan wasiyabaka fatahhir ya toh klambimu umban suceknono Muhammad to sing kok nggih turu kuwi lho ya toh soalnya kowe dek kan berkah gua Hira langsung klambine dingge langsung kewemulan turu mlungker padahal gua Hira niku nek pucuke gunung dhuwur ngoten ya toh kula pun tahu semerep kok kaduan kula mboten menek pas wayah pewanas banter tapi ndak wani munggah timbang kok klenger nang nggih dhuwur akhirnya kula mboten tamtu teng gua Hira ya toh warrujza fahjur ya toh. Terus ayat yang kelima warrujza fahjur Muhammad warrujza fahjur lan ing dosa fahjur tinggalna. Jadi kamu jangan sampai buat kesalahan, kamu jangan sampai berbuat kemaksiatan. Niku adalah alat untuk berdakwah ya toh. Jadi pertama 5 ayat ya toh kita ingin membuka cakrawala dunia ya toh ingin menguasai dunia dengan Iqra. Kalau kau ingin berdakwah ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka watur wadja fajur 5 ayat diturunkan. Jadi gitu ya toh. Ayat Al-Qur'an setelah sekali turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke dunia dengan perantara malaikat Jibril itu adalah secara dicicil ya, istilah munajjaman dicicil ya, ayat per ayat 5 ayat 1 ayat 2 ayat ya. Jadi semua ayat-ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya dalam bahasa pondok pesantren, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran
Enek Mbak. Sebab enek ayat iki dituruni sebab iki enek digabah iki turune sebab iki. Niku kabeh enek. Mulakno ayat Al-Qur'an itu diturunkan apa? Secara mudah zaman. Soale ngenteni sebab jeneng Nabi wayah susah engko di enek turunan. Niku susah, lengker, wedi enek ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'amdir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka watul wal fajr. Nah, untuk menerangkan ayat per ayat niki kula tidak banyak ya, itu 5 ayat langsung saya jujuk yang terakhir. Ayat yang terakhir, halo? Oke. Nih. Nopo ayat terakhir yang turun nih, ayatnya anak sing ngerti. Soalnya mesti tinggi pelajaran bisa enak nih pelajaran gitu. Tentang buku agama nih hampir kabeh bisa. Ayo, terakhir apa ayatnya? Halo? Napa ayatnya? Oh, poyo ayatnya. Yaitu pada Nabi menjalankan ibadah haji, namanya haji wada. Haji wada itu haji yang pamitan. Nabi setelah itu tidak akan menjalankan ibadah haji lagi, yaitu ayat yang bunyi satu ayat tok, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Halo, diminani nggih? Napa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma ing dalem iki dina Muhammad, yaiku dina nang padang Arafah Nabi Muhammad pada waktu itu ibadah haji di padang Arafah turun ayat al-yauma akmaltu. Al-yauma ing dalem iki dina Muhammad akmaktu wis nyampurnakake ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh. Jadi pada saat haji wada Nabi ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wis agamamu wis sempurna, wis cukup sampai ikilah Islam isine kabeh. Wis tak warani yang awakmu kabeh Muhammad. Di samping kuwi wa atmamtu alaikum nikmati. Atmamtu lan nyampurnakake ingsun ngalaikum ing atas sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Nikmatku kabeh saiki wis tak ngehne awakmu Muhammad. Lah berarti nek Muhammad ngeten nggih, nikmate wis entek. Lek wis nikmate entek ndang dipundhut karo Gusti Allah. Lho teng mriki ngene. Waraditu lakumul Islam Madinah, lemu dakwah ngajak wong Islam wis aku ridho Muhammad, raditu lakum maring sira kabeh al Islam dinan ing dadi agama. Nah, bahasan turut ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati raditu lakumul Islam Madinah niki turunnya Nabi ketika Nabi menjalankan ibadah haji wada, ya perintah itu Nabi di padang Arafah. Padang Arafah itu ngewentak-tak ndak enek wit-witan blas zaman dulu. Lek sakniki wis ditanduri. Ya wit apa kae gitu. Saya ndek-ndek pas kula mriku. Halo, diminang nggih? Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam. Nah, Nabi kan dilingi sahabat. Ada sahabat, beberapa banyak sahabat. Ada sahabat Umar, itu Utsman, ya toh. Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, semua banyak sahabat itu banyak sekali melingi. Pada waktu ayat ini diturunkan, sapa sing krasa dhisik? Halo. Sing krasa dhisik niki adalah Abu Bakar. Langsung menangis guguk, nangis guguk ibu ya, wis nangis misek Nabi Muhammad. Al-Sawidan niku Abu Bakar, sahabat Nabi jenenge Abu Bakar. Kenapa kok nangis? Abu Bakar paham, nopo sembarang sesuatu kalau sudah sempurna itu mesti akan pudar, akan hilang. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Lek wong wis sempurna pol engko suwi mesti turun-turun dan jatuh akan hilang.
Jadi Abu Bakar wis paham, berarti lek wis akmaltu jeung Nabi sudah cukup diutus dunia sampai itu tok. Berarti jeneng Nabi arep dipundhut karo Gusti Allah. Abu Bakar tok sing paham, sahabat yang tidak paham niku. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Memang betul, akhirnya begitu nggih Nabi niki sakwise kondur ndak lama niku terus gerah jeneng Nabi. Gitu. Sakit Nabi, akhirnya sampai jeneng Nabi wafate Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya yang diangkat menjadi khalifah siapa? Pertama Abu Bakar. Mereka adalah Nabi Abu Bakar adalah orang yang layak menjadi khalifah Nabi, pengganti Nabi, sebab perasaan Abu Bakar adalah sangat tajam sekali. Jadi turun ayat begini aja, Abu Bakar sudah. Ketika Isra Mi'raj yang membenarkan yang percaya Nabi adalah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena semua belum membenarkan Nabi Isra, cerita Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar langsung menerima. Itu. Itulah ayat-ayat yang apa itu diturunkan secara munajaman. Jadi saya mengambil contoh sampel itu cuman ini tadi ya 3 gelombang. Pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, sampai 5 ayat ya, yang kedua ya ayyuhal mudatsir, dan ayat yang terakhir adalah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi itulah 2 gelombang. Yang pertama jadi Al-Quran penurunan itu dua gelombang. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan yaitu secara global pertama, yang kedua diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia lewat mantra adalah secara ayat demi ayat. Adik-adik, untuk sementara ini yaitu masalah nuzulul Quran. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin tanya? Halo? Loh, kok cukup mboten iki aja kok. Mungkin kancane ana sing takok. Ayo, monggo sing tanya. Nggih, tak beri waktu. Kalau tak ngombe sik ambian nggih. Ayo, monggo tinggal takok nggih. Ingin tanya? Gimana? Tidak ada yang tanya? Betul? Kalau terusnya nggih, ayo dirungok nih, tapi aku tak terusnya kayak kursi budi jagungan ya. Sekarang menginjak masalah keutamaan Lailatul Qadar. Jadi nuzul Quran di depan sudah saya katakan bahwa itu sangat berhubungan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi keutamaannya yaitu ayat atau surat Al-Qadar ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya saya telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apakah kamu mengerti apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan juga malaikat Jibril gitu, dengan mendapat izin dari Allah turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan itu diturunkan sampai menjelang fajar. Jadi keutamaan Lailatul Qadar adalah apa? Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai ngerti, kenapa kok ayat ini diturunkan? Tadi saya dengar asbabun nuzul ya, setiap ayat yang turunkan itu pasti ada sebab musababnya. Gitu. Nah ini juga nuzul Quran ada keutamaan Lailatul Qadar. Gitu. Sebelum, halo, dengaran betul nggih? Dengaran nggih? Kadung tak ceritani iki, wah iki arang loh, terus cerita yang iki. Pada zaman dulu kala, soal dongeng. Yaitu kaum Bani Israel, di jalan kaum Bani Israel, yaitu apa itu? Kaumnya Nabi Musa. Ya. Di situ ada cerita, satu kita Nabi Muhammad itu didekati oleh malaikat Jibril, oleh malaikat malaikat Jibril dongeng dengan Nabi Muhammad. Zaman dulu itu ada seorang mujahid, orang yang ahli perang, yang dia berjuang untuk li'ila'i kalimatillah selama 1000 bulan. Ikut perang sampai 83 tahun. Namanya Sam'un. Namanya siapa? Sam'un. Itu ikut berperang atau berapa lamanya? 1000 bulan. Nabi Muhammad yang berjaya siapa? Malaikat Jibril. Tapi sayangnya namanya Sam'un itu istrinya orang yang kafir, ingin mencelakai Sam'un menjadi istri, tapi selalu tidak terima dengan suaminya. Tapi semuanya Sam'un ini seorang yang jaduk, wis pokoknya tidak terdas apa-apa. Sam'un itu punya apa itu pedang, tapi pedangnya itu terbuat dari apa balungnya unta gitu. Jadi setiap perang dia selalu menang gitu, sampai itu. Jadi orang-orang kafir dikalahkan semua, tapi orang kafir tidak kurang akal, dia mendekati istrinya yang kafir tadi. Dia akan mau membayar istrinya bila mau bekerja sama dengan orang-orang kafir, yaitu untuk memenuh Sam'un. Akhirnya mau ya dikasih uang yang banyak gitu, untuk memenuhi Sam'un mau gitu. Dibuka-buka ranjau diruwante ngenteni lho lek konangan piye? Nah engko lek wayah turu ae talenono. Ketika wayah tidur Sam'un dibuwonto kabeh gitu. Tangan sikili taleni. Begitu bangun nyapa aku ada kok taleni, mek jajal. Istri ini lek megel niki mek jajal, ingin mencoba kekuatannya Sam'un. Akhirnya apa? Akhirnya itu bisa dipatahkan oleh Sam'un. Orang kafir bingung lagi, wah pakai rantai yang besi itu, dirantai begitu pula, gitu. Saat dirantai pas tidur rantai nyapa jajal kekuatan, ngomongnya mek ngono tok. Kekuatan Sam'un itu sepiro dijajal terus. Akhirnya napa niku? Rantai-rantai bisa diputuskan oleh Sam'un, jadi wah bisa berdiri lagi. Terus Sam'un berkata pada istrinya, pokoknya saya itu salah satunya aulianya, walinya Allah. Jadi saya tidak bisa dikalahkan
yang bisa katakan cuman ini saya punya rambut yang panjang, inilah kehebatan saya, gondrong duwowo ndak tedas di ndak dibacok ya apa-apa ndak tedas. Tapi kita tidur baru dikasih tahu oleh Samun sendiri ya toh, itu akhirnya rambutnya itu dicukur. Akhirnya Samun ndak punya kekuatan. Setelah ndak punya kekuatan, bagaimana dia apa itu namanya, ditahan oleh orang-orang kafir, akan dibunuh. Dia dilukai, tangannya diputus semua, telinganya pun pokoknya diputus semua, kaki diputus supaya tidak bisa bergerak. Ya, dibawa ke tempat untuk dibunuh, akan disembelih. Ya, di ruang gini ini ya, Sa'un ya, berdoa kepada Allah, mereka seorang aulia ya, doanya di Allah, sampaikan apa yang kau minta Sam'un, minta saya dikembalikan kekuatan saya sehingga rumah yang ditempati orang-orang kafir ini akan bisa saya robohkan. Sam'un bergerak, akhirnya roboh, itu orang kafir mati semua. Setelah mati Sam'un oleh Allah dikembalikan sehat seperti Allah, dan itu Sam'un setiap malam pun dia selalu beribadah kepada Allah selama 1000 bulan juga. Jadi sebelumnya dia berperang 1000 bulan ya toh, terus juga dia apa itu beribadah juga 1000 bulan. Ini adalah loh, mendengar cerita, halo, oke, mendengar cerita itu, so para sahabat, mele aku kok kaya ngono, piye to ibadah kok sakmono suwine. Akhirnya ini surat Al-Qadar oleh Allah diturunkan untuk apa? Ini untuk meningkatkan pahalanya umat Muhammad, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr min khairun min alfi syahr. Akhirnya ayat ini diturunkan. Jadi kalau ditanya apa keutamaan, yaitu karena malam itu adalah lebih baik dari apa? 1000 bulan. Allah pernah berkata, berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, raqatani fi lailatul qadr khairul laka wa li ummatika min darbi sayfi al-fasadin fi zamani Bani Israel. Artinya, hai Muhammad, engkau menjalankan sholat 2 rakaat saja pas pada waktu malam Lailatul Qadar, itu akan lebih baik daripada bagimu dan umatmu daripada ikut berperang selama 1000 bulan pada waktu zamannya kaum Bani Israel. Nah itu keutamaannya. Keutamaan apa? Keutamaan malam Lailatul Qadar. Lantas kapan Lailatul Qadar itu turun? Nah ini yang perlu kita cari gitu. Kapan Lailatul Qadar itu turun dan ciri-cirinya gimana gitu. Lailatul Qadar adalah malam yang oleh Allah disamarkan gitu. Tidak ada ini kapan malam ini, besok tidak ada yang tahu. Para ulama itu cuman kebiasaannya turunnya begini gitu. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu sehingga keutamaan malam itu sangat banyak sekali yaitu lebih baik dari bulan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan hampir terakhir 10 hari terakhir itu Nabi pasti meningkatkan ibadah dan juga membangunkan istrinya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ngasra al-awakhir min ramadana sadda mi'syarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, alias apa? Makannya dikurangi, maksudnya makannya dikurangi.
Wa ahyalahu, menghidupnya malamnya, malam tidak pernah tidur. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangun, istrinya dibangunkan untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, Nabi saja ya, yang sudah ditanggung masuk surga oleh Allah masih begitu. Masih begitu giatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar gitu. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, taharrawu Lailatul Qadri fil witri minal asri al-wakhiri min Ramadana. Taharrawu padha nginjen-nginjena sira kabeh Lailatul Qadri fil witri ing dalem malam sing ganjil minal asri saing 10 dina al-awakhir kang pira akhir min Ramadana. Pada akhirnya lebih sempit lagi, dulu 10 hari yang terakhir, sekarang tinggal 5 hari malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan malam 29. Nah, lantas malam itu yang mana? Bagaimana kita bisa memprediksi malam Lailatul itu jatuh pada malam 21, 23? Adik-adik dengarkan ya. Ya, bila mana dalam kitab Inanatul Thalibin ya, ada kitab fakih ya, di kalangan pondok pesantren Inanatul Thalibin itu diterangkan. Jadi, halo, didengarkan nggih? Dititeni sapa ngerti engko sampean bodoh tenanan apa niku oleh malam Lailatul Qadar. Oleh sewengi ngepas itu, masya Allah, pahala besar dan begitu. Soalnya apa malam Lailatul Qadar niku, apa niku manfaat dalam agama, manfaat dalam keduniaan. Jadi ojo disepelekne, jenengan nyuwun apapun pada malam Lailatul Qadar. Kalau bila pas, gitu, pas malam Lailatul Qadar, Lailatul turun, Anda akan diterima, doane diterima, dungane penyumane dikabulne kabeh. Pun pengen sugih dadi sugih, pengen bojo ganteng sok ya oleh wong ganteng. Lho. Dadi iki kudu dikatekne gitu. Jadi menurut ulama yang diterangkan Imam Syafi'i di dalam kitab Fathul Mu'in Inanatul Thalibin diterangkan gitu, dititeni ya, bila mana awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Senin, perlu diingat ya, bila mana bulan Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu biasanya jatuhnya bertepatan dengan malam 21. Halo, ingat-ingat ya, bila mana awal bulan puasa itu jatuh pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar itu seperti diterangkan dalam kitab Inanatul Thalibin tadi, jatuh pada malam 21. Itu yang pertama, diingat-ingat. Halo, iki posone Senin apa Selasa? Selasa? Ndak ada Senin? Luwih akeh ganjarane kok Senin. Jadi nama ya, kalau awal bulan puasa jatuhnya pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Pertama itu. Yang kedua, bila mana awal Ramadan ya, bila mana awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu ya, awal jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu akan bertepatan dengan malam utawa ke-23 ya. Halo, sing butuh nyantut monggo gitu. Jadi awal bulan Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23 ya, 2. Ini ndak enak so sing posone dina Setu. Mboten ten. Nah, alhamdulillah. Engko paling disiki kok kan enak to ning TV nika. Posone apa? Ngendi to kan ning TV? Nggih to, enak sing posone dina 1 wis poso. Ngendi apa Sumatera apa ngendi? Nggih. Nggih. Bon nggih. Terus bila mana awal Ramadan itu jatuhnya pada hari Kamis. Ya,
awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal 25. Jadi pada awalnya Ramadan itu nanti pas dimulai Kamis, ya dah, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Ya, diingat-ingat ya dah. Sopo ngerti pas. Nah, saiki terus bila mana awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, saya ulangi, awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam 27 Ramadan. Nah, kebetulan pada tahun ini kita berpuasa dimulai pada pada hari Selasa. Untuk itu ya insya Allah nanti malam 27 itulah jatuhnya malam Lailatul Qadar. Makanya pada tanggal malam 27 nanti jangan sampai malam itu muspro, hilang tanpa beribadah. Mulai sore atau mulai maghrib ya disiapkan. Kita menyiapkan untuk apa? Ya sholat maghrib, deres Al-Quran, tarweh, deres Quran, ikut pengajian, nanti tadarus Al-Quran bergantian, semalam syukur. Dan nanti malamnya ya ditambah dengan kita menjalankan ibadah sholat sunat dengan beriktikaf di masjid, di musola atau di kamarnya sendiri-sendiri, tapi tidak itu qiyamul lail di rumahnya sendiri tidak apa-apa ya itu dengan menjalankan antara lain ya sholat apa, ada sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat ya pun, dan macam-macam sholat itu banyak kita jalankan. Jadi bila mana, saya ulangi, awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal malam 27 ya. Nah, ini jam ini. Wah, sekali. Satu lagi nih, kalau bila mana awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan. Nah, saya ulangi, bila mana awal Ramadan jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan. Sudah lengkap itu. Jadi 5, 21, 23, 25 sudah ada harinya. Catat baik-baik dan ini camkan di buku atau di apa di rumah setiap tahun tepat gitu. Pancet penake muni. Jadi pedoman niki diterangkan dalam kitab Inganatul Thalibin, sarah kitab Fathul Muin. Ini saya ambil dari sana. Nah, jadi itulah kalau ingin yang benar. Jadi untuk Lailatul Qadar ya kita junggung, kita siap malam syukur 5 malam-malam ganjil kita selalu beribadah dengan menjalankan ritual sholat dan berzikir, membaca Al-Quran atau apapun, yang penting itu adalah ujung urusan untuk beribadah ya. Untuk biasa bersedekah monggo bareng gitu ibadah sing maliyah gitu. Dan fadilahnya lagi ya dalam sebuah hadis disebutkan mangqama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dammihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhara. Barang siapa yang dia menjalankan qiyamul ya menjalankan sholat malam pada waktu Lailatul Qadar, imanan dia percaya, wahtisaban dia hanya mencari bukan golek lem-leman, tapi karena apa? Dia karena Allah semata-mata adalah membawa ingin mencari itu Allah, maka ghufira lahu ma dosanya akan diampuni ya, baik dosa yang telah lampau atau dosa yang
belum dijalani, yang akan dijalani. Ya, jadi perlu diingat juga. Nah, apa itu nuzulul Quran itu juga sebabnya turunnya manfaat di dunia dan akhirat. Adik-adik, itulah mungkin ya saya kok sudah 1 jam. Tidak terasa gitu. Sudah 1 jam. Jadi padahal materi saya masih banyak. Jadi itulah yang perlu untuk ditanya ya, yang catat di HP atau apa, monggo itu untuk pedoman setiap tahun pakai, itulah rumusnya untuk apa, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, masalah nuzul Quran dan keutamaan Lailatul Qadar. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aman aqwam mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.